Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah merampungkan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum 2024 untuk 34 provinsi hingga Senin malam. Dan hari ini KPU tengah melanjutkan proses rekapitulasi untuk 4 provinsi tersisa. Komisi Pemilihan Umum melanjutkan rapat rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat nasional. Per hari ini tersisa 4 provinsi yang akan melakukan rekapitulasi nasional. Rapat digelar di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. 4 wilayah tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan. Dari keseluruhan provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2 unggul di 32 provinsi. Sedangkan 2 sisanya didahului pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional yang dilakukan KPU hingga Senin 18 Maret, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih 427.871 suara di 128 wilayah PPLN. Pada urutan kedua adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 125.110 suara, dan posisi terakhir yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mendapatkan 118.385 suara. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan batas akhir pengumuman penetapan yakni pada 20 Maret 2024. Namun hasil pemilu dapat diumumkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Kepolisian Republik Indonesia memastikan kesiapan personil dalam mengamankan pengumuman hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 oleh KPU. Sebanyak 4.992 anggota Polri dan aparat gabungan akan disebar mengamankan sejumlah objek vital penyelenggara pemilu seperti kantor KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komisaris Jenderal Muhammad Fadil Imran mengungkapkan bahwa Korps Bayangkara telah melakukan persiapan secara intensif dan menyiapkan 3 skenario berbeda untuk mengamankan kegiatan dari Komisi Pemilihan Umum. Di mana menurutnya skenario pertama adalah pengamanan normal yang akan diterapkan saat kepolisian menilai kegiatan penetapan hasil Pilpres dan Pileg 2024 berlangsung sesuai rencana dan kondusif. Hal ini merujuk pada rencana awal penetapan pemenangan pemilu pada hari Rabu 20 Maret 2024. Lebih lanjut, skenario lainnya akan diterapkan saat KPU mempercepat waktu pengumuman hasil pemungutan suara. Menurut Fadil, personil kepolisian akan menjaga sejumlah titik di sekitar kantor KPU, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Mahkamah Konstitusi, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigadir Jenderal Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian menyiapkan sekitar 4.992 personil gabungan untuk menjaga keamanan kegiatan KPU. Mereka berasal dari beberapa satuan di markas besar Polri dan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kita sudah membangun 3 simulasi. Tentu kalau situasinya landai normal, tetap kita akan berlakukan situasi normal. Tapi manakala ada peningkatan eskalasi, tentu akan terjadi penambahan personil dengan mengedepankan tindakan-tindakan preemptif dan preventif. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan transportasi online hingga logistik untuk memberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Lantaran ojol dan kurir logistik termasuk kelompok profesi yang berhak mendapat THR. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut ojek online dan kurir logistik berhak menerima tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan Idul Fitri 1445 Hijriah.
Kedua profesi tersebut masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT berdasarkan surat edaran Menaker tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri membenarkan bahwa pengemudi ojol dan kurir logistik dikategorikan sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Ojek online termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan karena masuk dalam, walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tidak tentu. Waktu tertentu PKWT. Jadi ikut dalam coverage SE THR ini. Dan kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, para ojek online atau khususnya platform digital, bekerja menggunakan platform digital termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya sebagaimana tercakup dalam SE THR ini. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan THR adalah suatu kewajiban dan kebijakan tersebut telah tertuang dalam surat edaran yang disebarkan kepada pengusaha dan jajaran pemerintah. Adapun golongan pekerja yang wajib mendapatkan THR Lebaran adalah pekerja atau buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Kemudian pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang di-PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30 sebelum Lebaran. Selain itu, pekerja atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR. Menaker mengimbau agar para pengusaha memberikan THR Lebaran 2024 paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Selain itu, Menaker juga menyatakan agar para pengusaha membayarkan THR pekerja secara penuh atau tidak boleh dicicil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, adapun sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan penuh THR akan mendapatkan teguran tertulis, pembatasan usaha, penghentian sementara hingga pembekuan kegiatan usaha. Selanjutnya, THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Pemirsa, Badan Kepegawaian Negara tengah intensif mempersiapkan proses pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Negara Nusantara, mulai dari SDM hingga pemenuhan kriteria peran dan tugas yang prioritas untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rincian komponen tunjangan pionir bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Pemerintah serius menyiapkan aparatur sipil negara untuk bisa dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara tidak hanya memindahkan SDM semata, namun lebih pada mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto mengatakan pemerintah telah mempunyai persiapan secara khusus termasuk sudah dilakukan penilaian berapa yang akan pindah ke IKN dan siapa saja. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemindahan pegawai ASN ke IKN yakni harus menguasai literasi digital, memiliki kemampuan multitasking, serta mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak. Adapun dari 38 kementerian lembaga yang menjadi sasaran, jumlah instansi yang sudah menyampaikan perincian data ASN siap pindah ke IKN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencapai 25 kementerian lembaga. Kemudian jumlah ASN TNI Polri dari keseluruhan instansi yang menyampaikan perincian ke Menteri Pan-RB mencapai 2.505. Yang pasti kompetensi yang dibutuhkan itu berkaitan dengan literasi digital dan core value berakhlak, sehingga nanti hasil dari penilaian kompetensi itu akan kita sampaikan kepada Pak Menteri Pan dan RB untuk dijadikan kebijakan, dasar kebijakan dalam mempercepat pemindahan IKN ini. Tentu kita inginnya mereka yang pindah itu betul-betul yang mempunyai talenta-talenta yang diperlukan. Tadi saya sampaikan di awal
bahwa tes potensi kompetensi itu pada prinsipnya untuk mengetahui, untuk bisa memperoleh talenta-talenta PNS yang berkaitan dengan literasi digital dan yang berkaitan dengan core value berakhlak, sehingga mereka yang di sana yang dipindah itu betul-betul memenuhi kriteria baik dari aspek kompetensi, potensi, kemudian tentu yang berkaitan dengan integritas moralitas yang diperlukan. Di kesempatan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rincian komponen bagi aparatur sipil negara yang akan ditugaskan dan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara akan mendapatkan beberapa tunjangan, salah satunya tunjangan pionir. Untuk pemindahan itu 1 ASN, 1 pasangan ASN, 2 anak, dan juga 1 asisten rumah tangga. Apa saja biaya pengepakan, biaya tunggu, dan biaya transportasi. Ini terkait dengan tunjangan yang pionir yang akan pindah ke IKN, tapi nanti detailnya masih akan kami bahas dengan Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih. Sebagaimana diketahui berdasarkan rilis resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adapun jumlah ASN yang akan dipindah ke IKN sebanyak kurang lebih 12.000 pegawai, terdiri dari JPT Madya, JPT Pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan pelaksana dari 38 kementerian lembaga secara bertahap pindah ke IKN sampai dengan Desember 2024. Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyepakati pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tetap dipilih oleh rakyat dengan perolehan suaranya harus lebih dari 50% atau 50% plus 1. Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah menyepakati ketentuan penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara lebih dari 50% atau 50% plus 1. Ketua Balik DPR RI Supratman Adi Aktas dalam rapat panitia kerja pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU DKJ mengumumkan bahwa keputusan ini diambil setelah 7 fraksi dan DPR RI menyatakan setuju dengan 2 fraksi yang menghendaki agar pemenang Pilkada Jakarta ditentukan berdasarkan suara terbanyak seperti pilkada di provinsi Indonesia lainnya. Kemudian DPR juga sepakat dengan usulan pemerintah terkait mekanisme Pilkada DKJ akan dilakukan 2 putaran apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50% plus 1 pada putaran pertama. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada DKJ akan dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diketahui keputusan tersebut menganulir keputusan rapat panja pembahasan DIM RUU DKJ yang digelar pada Senin siang, di mana DPR dan pemerintah sebelumnya menyepakati mekanisme penetapan gubernur dan wakil gubernur DKJ melalui pilkada dengan sistem suara terbanyak sehingga hanya digelar 1 putaran. Di Undang-Undang DKI sekarang, pemenang pilkada itu sama dengan pemenang pilpres, 50 plus 1. Sekarang di usulan pemerintah tidak menyebut 50 plus 1. Itu artinya sama dengan pilkada-pilkada yang lain. Suara terbanyak. Artinya juga ini tentu sudah mempertimbangkan menyangkut soal pembelahan aspek sosiologisnya, pembiayaannya. Karena kalau sampai 2 putaran, seperti yang terjadi tahun 2017, kan 2 putaran tuh ya. Nah sekarang konsekuensinya, siapa yang pemenang langsung selesai. Setuju ya? Ya? Setuju? Setuju? Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.